Selamat pagi, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk parameter albumin dengan menggunakan alat Microlab 300. Nah, untuk memeriksa ini pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nanti kita siapkan tisu untuk membersihkan, kemudian nanti larutan cleaning solution, larutan untuk membersihkan alat Microlab 300, kemudian Aquades. Kemudian kita siapkan kit untuk pemeriksaan albumin yang terdiri dari reagen albumin dan standar albumin. Kemudian nanti menggunakan tip kuning dan tip biru. Siapkan 3 tabung yang berlabel blanko, standar dan sampel. Siapkan sampel. Kemudian siapkan mikropipet ukuran 1000 mikroliter dan 10 mikroliter. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa sebelum kita melakukan pemeriksaan, sampel dan reagen serta standar itu sudah berada pada suhu ruangan. Jadi kita begitu kita ambil dari kulkas atau lemari pendingin, tidak langsung digunakan, tapi kita bawa dulu sampai suhu ruangan, baru kemudian kita lakukan pengerjaan. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kali ini kita akan melakukan running alat. Jadi yang pertama, pemeriksa sudah siap dengan menggunakan APD lengkap. Kemudian untuk menyalakan, pertama kita nyalakan tombol on off di bagian belakang dari alat Microlab. Nah, pastikan alat sudah terhubung ke arus listrik. Biarkan alat loading. Ya, alat akan menginstalasi dulu. Jadi alatnya melakukan warm up atau pemanasan alat dulu. Nah, setelah pemanasan alat, nanti alat akan di layar akan muncul tulisan place 5% deterjen and press zipper. Nah, yang dimaksudkan nanti adalah kita menyiapkan deterjen untuk mencuci alat. Di sini sudah kita siapkan. Ya, jadi kita ambil larutan di wadah yang berisi deterjen, tempatkan di bawah selang, kemudian kita tekan zipper. Ya. Selama alat masih menarik dengan tanda indikator lampu merah masih menyala, jangan kita pindahkan wadahnya dulu. Biasanya dia prosesnya ini cukup lama. Kalau memang supaya menghindari kita memegang terlalu lama, nanti kita bisa atur. Kita tempatkan saja wadahnya di bawah. Proses ini kira-kira berlangsung selama 15 menit. Setelah proses pencucian dengan deterjen 5% selesai, nanti alat akan muncul di monitor place water and press zipper. Nah, untuk langkah berikutnya itu kita akan ganti ya, larutan deterjen kita gantikan dengan larutan Aquades. Jadi siapkan larutan Aquades, tempatkan di bawah selang, kemudian tekan zipper. Sama kita menunggu juga proses ini. Oke, kalau sudah muncul di layar tulisan main menu seperti ini, berarti proses pencucian alat sudah selesai. Berarti alat sudah siap untuk kita gunakan. Kita ya, keluarkan tadi wadah yang berisi Aquades, dan kita lanjutkan dengan penyiapan larutan kerja untuk pemeriksaan. Oke, setelah tadi alat sudah kita cuci, kita akan melakukan persiapan untuk pembuatan larutan kerja. Untuk membuat larutan kerja, selain tadi alat dan bahan yang sudah kita siapkan, yang perlu diingat adalah untuk pengerjaan kita selalu berpatokan pada kit yang tersedia di dalam reagen. Jadi kit yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat itu yang menjadi patokan kita. Jadi untuk pemeriksaan albumin ini kita bisa baca pada bagian assay prosedur. Jadi di situ sudah dituliskan
berapa larutan yang kita buat, kemudian berapa volume yang harus kita siapkan. Baik, kita akan mulai. Pertama kali kita mulai dari membuat larutan untuk blanko. Jadi untuk blanko, ambil Aquades sebanyak 10 mikroliter. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung yang berlabel blanko. Kemudian setelah itu ambil reagen albumin. Reagen albumin kita ambil sebanyak 1000 mikroliter. Kemudian masukkan ke dalam tabung yang tadi sudah berisi Aquades. Selanjutnya kita lakukan mixing atau pencampuran agar nanti antara Aquades dan reagen itu membentuk larutan yang homogen. Kita campurkan 2-3 kali. Ingat pada saat pencampuran hati-hati jangan sampai muncul gelembung. Jika terjadi gelembung maka kita bisa menghilangkan gelembung dengan menggunakan ujung dari tip pada mikropipet. Selanjutnya kita membuat larutan standar. Untuk membuat larutan standar, kita ambil larutan standar dari botolnya sebanyak 10 mikroliter. Masukkan ke dalam tabung yang berlabel standar. Kemudian setelah itu kita tambahkan reagen albumin sebanyak 1000 mikron. Sekali lagi pada saat pengambilan ini kita harus ingat tata cara pengambilan. Jadi pada saat kita mau mengambil, ingat yang kita tekan itu mikropipet hanya pada hambatan yang pertama. Kemudian untuk melepaskan, secara perlahan-lahan kita tekan mikropipet sampai hambatan terakhir atau hambatan kedua. Setelah itu lakukan mixing atau pencampuran agar nanti terbentuk larutan yang homogen antara standar dengan reagen. Ya, mixing 2-3 kali. Pastikan tidak terbentuk gelembung. Ya, setiap kali kita mengganti larutan kerja, maka tipnya pun kita harus ganti dengan tip yang baru. Baiklah, terakhir kita akan membuat larutan kerja untuk sampel. Jadi sama prosedurnya seperti blanko dan standar. Kita ambil sampel. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah serum sebanyak 10 mikroliter. Dan masukkan ke dalam tabung berlabel sampel, atau biasanya ada juga yang menyebutkan berlabel tes, ya, jadi sama, sampel atau tes sama. Kemudian terakhir kita tambahkan reagen sebanyak 1000 mikroliter. Nah, pada saat pengerjaan perlu diperhatikan kalau misalnya volume yang kita ambil itu volumenya kecil, misalnya tadi 10 mikroliter itu volumenya lumayan kecil, maka pastikan ujung tip kita itu masuk ke agak masuk ke dalam ujung tabung. Maksudnya adalah supaya nanti volumenya itu tepat semua masuk ke dalam tabung dan tidak ada yang menempel pada dinding tabung, karena nanti akan menyebabkan volumenya tidak sesuai lagi. Lakukan mixing untuk larutan sampel ini. Nah, setelah kita lakukan mixing nanti, kemudian kita diamkan. Kita akan lakukan inkubasi terhadap ketiga larutan kerja yang sudah kita buat ini. Waktu inkubasinya selama 10 menit.
sambil menunggu inkubasi, kita bisa menyiapkan alat microlab 300-nya untuk ready. Jadi di layar sudah tampil main menu, kita masuk. Untuk measure tekan enter ya. Lalu kemudian nanti kita pilih, bisa menekan arah panah bawah dan atas, pilih sesuai dengan yang kita akan periksa, yaitu albumin. Oke, kemudian setelah terpilih albumin, kita tekan enter ya. Nanti alat akan minta untuk yang pertama adalah measure water blank. Water blank yang dimaksudkan ini adalah larutan Aquades. Jadi tempatkan wadah berisi Aquades di bawah selang, kemudian kita tekan sipper. Ya. Kalau alat sudah berbunyi bip, berarti alat sudah selesai menarik atau mengambil larutan yang dibutuhkan, maka kita sudah bisa jauhkan wadahnya dari bawah. Ya. Ini measuring water blank, itu menandakan bahwa alat sedang melakukan pengukuran terhadap water blank. Nah, nanti di sini akan muncul measure reagent blank. Jadi ini berarti sudah ready nanti untuk kita lakukan pemeriksaan terhadap blanko, standar, dan sampel. Nah, tapi sebelum masuk di sini kita harus ingat kita masih dalam tahap inkubasi terhadap ketiga larutan kerja kita. Baik, setelah waktu untuk inkubasi selama 10 menit sudah cukup, kita akan lakukan pemeriksaan. Ya, kita bisa lihat di sini ini untuk blanko, warna yang terbentuk seperti itu. Kemudian untuk standar dan sampel, nanti warna yang terbentuk adalah hijau. Dia hijau cenderung ada yang kuning kehijauan sampai hijau kebiruan. Jadi ini kenapa bisa terbentuk warna ini? Karena prinsip yang digunakan untuk pemeriksaan albumin adalah dengan menggunakan prinsip bromcresol green atau hijau bromocresol. Akan melakukan pemeriksaan reagen blank. Untuk reagen blank, kita ambil larutan berisi blanko, tempatkan di bawah selang, kemudian kita tekan sipper. Alat akan melakukan pemeriksaan pengukuran terhadap reagen blank tadi. Nanti akan muncul berapa absorbansi terhadap reagen blankonya. Oke, kalau sudah muncul nilai absorbansinya, ready, press next, continue, tekan next. Oke, untuk calibration, yang dimaksud calibration itu adalah standar. Kita ambil ya, tabung berisi larutan standar, tempatkan di bawah selang, kemudian tekan sipper. Ya, kemudian alat akan melakukan pengukuran atau measuring terhadap larutan standar yang tadi sudah kita tempatkan di bawah selang. Setelah alat mengukur, nanti akan muncul berapa hasil absorbansi terhadap standar. Akan muncul press graph to validate calibration. Kita tekan graph. Ya, kalau grafiknya sudah seperti ini, ya, ini adalah grafik yang benar, maka kita pilih accept atau terima. Nah, kemudian di sini muncul kontrol. Kalau kita mau melakukan pemeriksaan terhadap kontrol, tapi karena kita tidak melakukan, maka kita tekan arah panah bawah. Ya, oke, sampel. Pertama kita isi dulu identitas, siapa nama pasiennya. Tekan sebelah kanan, arah panah kanan. Ya. Sini kebetulan sampel yang digunakan adalah atas nama Sandra. Oke, sampel code-nya kita bisa menyesuaikan. Kalau replication
Replication itu adalah berapa kali pengulangan. Kalau kita mau melakukan 1 kali, cukup 1 kali, tekan lagi arah panah samping kanan. Oke, berarti kita siap. Ambil ya tabung berisi sampel, tempatkan di bawah selang, kemudian tekan zipper. Nah, alat sedang melakukan pengukuran terhadap sampel yang sudah kita masukkan tadi. Ya, nanti akan ditentukan berapa kadar albumin dari sampel yang kita periksa. Oh ya, nanti satuannya itu dalam unit per liter. Jadi nyatakan dalam satuan unit per liter. Oke, baik, alat sudah mengeluarkan hasil dari sampel yang kita periksa. Jadi dari sampel itu dapatkan hasil nilai albuminnya adalah 0,97 unit per liter. Nah, kalau kita mau melakukan pemeriksaan dengan parameter yang sama, yaitu albumin, tapi menggunakan sampel yang selanjutnya, maka kita tekan di new. Tetapi ya, kemudian kita masukkan nanti kode sampel berikutnya, masukkan kode dan replikasinya. Tetapi jika kita mau melakukan pemeriksaan dengan parameter yang berbeda, atau kita sudah mau menyelesaikan, maka kita tekan back sekali lagi. Nah, maka alat nanti akan meminta untuk kita melakukan pencucian ya. Nah, untuk mematikan alat, sebelumnya kita lakukan pencucian dahulu, yang sama seperti tadi. Kita tempatkan deterjen 5% di bagian selang, kemudian tekan zipper, dan kita biarkan proses ini berlangsung sampai nanti alat meminta untuk dimasukkan Aquades. Oke. Selama kita menunggu alat sedang mencuci, maka kita rapikan meja kerja kita. Ya, jadi semua peralatan dan bahan yang kita tidak gunakan lagi, seperti kit, kita masukkan kembali ke dalam tempatnya, di dalam dosnya. Kemudian setelah itu kitnya jangan lupa masukkan kembali ke dalam freezer atau lemari pendingin untuk nanti kita gunakan pada pemeriksaan selanjutnya. Ya, sedangkan untuk larutan kerja yang ada di dalam tabung serologis yang kita gunakan, nanti bisa kita buang. Tetapi ingat tata caranya, nanti kita buang dengan terlebih dahulu diencerkan menggunakan air. Kemudian sampelnya kalau sudah tidak digunakan lagi dapat langsung kita buang. Tapi kalau masih digunakan, maka kita bisa simpan di dalam freezer. Oke, tadi kalau ini untuk changing test maintenance biasanya waktunya lebih singkat. Jadi dia untuk mencuci deterjen itu hanya 5 menit. Dibandingkan ini, sekarang dia minta untuk kita ganti dengan Aquades. Jadi meskipun di sini ditulis water, tapi yang dimaksud ini adalah Aquades. Karena kalau kita menggunakan air biasa, nanti cenderung akan ada mineral-mineral lain di dalamnya, nanti bisa menyebabkan alat tersumbat. Ya, tempatkan Aquades di bawah selang, kemudian kita tekan zipper. Ya, nanti akan dilakukan proses flushing atau pencucian. Jadi nanti yang dicuci nanti semua selang dan flow cell di dalam. Tujuannya supaya nanti reagen-reagen maupun larutan yang sudah kita pakai untuk periksa tadi itu akan dibersihkan dari flow cell-nya. Ya, jika proses pencucian sudah selesai, kalau tadi pencucian dengan Aquades mungkin sekitar 3 menit saja. Ya, jadi nanti alat akan kembali ke menu awal. Oke. Kalau sudah, kita akan lakukan langkah untuk mematikan. Kita tekan back dulu. Ya, oke. Kita pilih arah panah ke bawah sampai di nomor 6, yaitu shutdown. Kemudian kita tekan enter. Oke, nanti alat mengatakan it is now safe to turn off the analyzer. Baru kemudian kita matikan dengan menekan tombol on off pada bagian belakang alat. Oke.
Nanti biarkan alatnya dingin dulu, baru kemudian kita tutup dengan menggunakan penutup cover plastiknya. Nah, meja kerja kita pun sudah bersih. Nah, dengan demikian kita sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap parameter albumin.